Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ragandria. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana caranya pipa rokok ini yang terbuat dari tulang sapi, teman-teman. Ini tulang sapi. Itu rasanya kalau kita gunakan itu seperti menggunakan pipa GG, teman-teman. Pipa gading gajah ya. Rasanya gurih dan nikmat. Biasanya kalau untuk pipa rokok yang terbuat dari tulang, iga sapi, iga ikan duyung, atau dari tanduk rusa ya, itu biasanya kalau yang baru nih, khusus yang baru ya, ini rasanya itu kurang nikmat, teman-teman. Ada sedikit rasa-rasa seperti amis ya, karena ini dari tulang hewan. Kalau yang baru itu pasti ada rasa-rasa amisnya, teman-teman. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah trik ya, tips bagaimana untuk menghilangkan rasa amis tersebut buat khususnya pipa dari tulang yang baru, teman-teman, yang baru ya. Ini kebetulan saya barusan beli melalui online ya, di salah satu aplikasi. Ini baru datang ini katanya dari iga sapi, teman-teman. Nanti bagaimana caranya supaya pipa dari tulang iga sapi ini itu rasa amisnya hilang, terus nikmat dan gurih. Kita ikuti apa saja ramuannya, guys. Cek itu. Adapun bahan-bahan yang digunakannya itu sangat mudah, yaitu kita memerlukan kopi ya, kopi hitam, terus jeruk nipis dan madu, teman-teman. Kita bisa cari madu di warung-warung terdekat ya. Dan ramuan itu juga bisa kita gunakan untuk pipa gading yang pernah dibersihkan dengan cairan kimia. Kalau pipa gading sudah pernah dibersihkan dengan cairan kimia, itu akan menghilangkan rasa gurihnya, akan menghilangkan rasa nikmatnya, teman-teman. Nanti kita praktekkan ya, bagaimana caranya membuat pipa rokok ini yang terbuat dari tulang sapi, iga duyung, tanduk rusa itu menjadi nikmat, gurih seperti pipa gading gajah ini. Kita praktekkan, teman-teman. Pertama-tama kita siapkan air secukupnya. Yang penting pipa ini bisa terendam ya, terendam ya. Terus kita nyalakan. Setelah itu kita kasih jeruk nipis nih. Jeruk nipis. Ingat ya, pipa dimasukkan itu saat air itu masih dingin, teman-teman. Kalau dimasukkan setelah airnya udah panas, itu takutnya pipa itu
akan retak. Setelah itu kita kasih madu biar ada rasa manisnya, teman. Bisa kasih madu secukupnya. Dan selanjutnya kita kasih kopi secukupnya untuk menghilangkan rasa amis, karena pipa ini terbuat dari tulang. Kita aduk sampai merata biar kopinya masuk ke dalam lubang ya, dan meresap ke tulang. Karena kalau tulang sapi, tulang iga duyung, terus dari tanduk ya, tanduk rusa, itu kalau direbus dia akan lunak, akan melunak dan membuka pori-porinya, jadi bisa meresap ke dalam tulang tersebut. Cara ini juga bisa digunakan untuk kita seandainya kita membeli pipa gading gajah yang bekas ya, kita takut pipa tersebut ada itu ya, racun penyakit dari pemilik lama, mungkin ada dia kena TBC atau gimana. Untuk mengantisipasinya juga bisa dengan direbus seperti ini, tapi tidak menggunakan kopi ya teman-teman. Cukup madu dan jeruk nipis untuk membersihkan pipa gading yang bekas. Ini setelah airnya mendidih kita matikan. Biarkan pipa ini posisi terendam ya, terendam sampai airnya dingin teman-teman, sampai airnya dingin. Kita tunggu sampai airnya dingin. Saya pernah mengupload lama ya, di video yang lama. Teman-teman bisa cek video lama cara membersihkan pipa gading gajah ya, di video yang lama. Itu kebetulan saya mendapatkan pipa tersebut yang sudah pernah dicuci dengan dibersihkan dengan cairan kimia teman-teman. Itu rasanya sama sekali tidak mencerminkan pipa tersebut dari gading gajah. Nggak ada rasanya hambar teman-teman. Setelah saya bersihkan dalamnya dengan, sebelumnya saya bersihkan dalamnya itu dengan kawat kabel rem sepeda motor. Kita bersihkan, lalu kita bersihkan dengan cotton bud dan tisu. Setelah itu saya rendam seperti ini, saya rebus, kasih cukup madu dan jeruk nipis. Jeruk nipis itu fungsinya bisa membersihkan bagian dalam. Terus madunya itu buat membuat rasanya gurih teman-teman. Tapi untuk pipa gading itu jangan terlalu sering direbus ya, karena nanti bisa mengakibatkan pipa tersebut kusam dan berwarna coklat tua ya. Tapi kalau untuk masalah kusam bisa mengkilapkan lagi dengan cara diamplas pakai amplas yang halus ya, amplas 1000. Terus kita gosok dengan kain yang berbahan jin ya teman-teman ya. Tapi ingat,
jangan terlalu sering direbus. Paling tidak ya untuk membersihkan, untuk membuat rasa itu nikmat lagi, itu kalau mau direbus atau direndam dengan air panas, itu cukup 1 tahun sekali. Kita tunggu pipa ini sampai kering, teman-teman. Sampai dingin airnya, sampai dingin. Setelah air ini sudah benar-benar dingin ya teman-teman ya, ini kita tiriskan ya, kita tiriskan. Dan jangan lupa dijemur teman-teman. Pipa ini dijemur sampai benar-benar kering ya, benar-benar kering. Sebelum dijemur kita lap dulu. Kita lap dulu sampai kering dan kita jemur ya teman-teman. Kita jemur. Ini biasanya kalau teman-teman beli di pengrajin ya, itu pipa ini itu sudah direndam dengan cairan ya, entah apa itu, entah sejenis, mungkin sejenis pernis ya. Dia direndam untuk menghilangkan bau amis tersebut, bau amis dari tulang ini teman-teman. Tapi kalau kalian beli langsung digunakan, memang tidak ada rasa amis, tapi nikmatnya itu nggak ada teman-teman. Seperti kalian mungkin bikin pipa dari bahan kayu, gali asem, itu samanya rasanya seperti itu. Tapi setelah kita rendam, kita rebus ya, kita rebus, kita kasih kopi, kita kasih jeruk nipis dan madu, rasanya itu gurih sekali. Rasanya itu tidak jauh beda dengan yang terbuat dari pipa gading gajah ini. Pipa gading gajah ini rasanya gurih dan nikmat. Sebetulnya ideal sebuah pipa itu panjangnya minimal itu 12 cm. Semakin panjang pipa, bahan pipa itu semakin adem kalau kita gunakan. Kita jemur sampai kering. Setelah itu kita bisa buktikan rasa dari pipa yang terbuat dari tulang sapi, terus iga duyung, tulang tanduk. Kalian bisa praktekkan, buktikan, rasanya pasti akan berubah teman-teman. Akan nikmat seperti kita menggunakan pipa gading gajah. Perlu teman-teman ketahui ya, banyak sekali pipa rokok ini itu bahannya itu macam-macam teman. Dari yang paling murah itu gali asem, terus dari iga sapi, terus ada ikan duyung, terus tanduk rusa. Yang paling umum ini dari gading gajah. Cuma gading gajah kan sekarang sudah sulit ya, karena binatang itu juga dilindungi ya, dilindungi. Terus ada lagi yang mungkin teman-teman jarang mendengarnya, itu pipa rokok yang terbuat dari gading walrus tuh, walrus teman-teman, anjing laut itu. Dan yang paling mahal di atas dari pipa gading gajah ini itu
dari taring kudanil, teman-teman. Dari kudanil itu saya pernah mencoba, punya teman, memang mantap ya. Dan warnanya, seratnya hampir seperti gading gajah. Itu harganya lumayan mahal itu, karena kudanil kan juga jarang. Terus binatang itu juga dilindungi. Itu taring kudanil, guys, mantap rasanya. Kalau kita kan umumnya yang mahal ya ini ya, GG. Itu memang jarang. Kalau pipa rokok terbuat dari bahannya taring kudanil itu sangat langka. Jadi mempengaruhi mahalnya. Demikian ya cara membuat pipa yang terbuat dari tulang, pipa rokok terbuat dari tulang, untuk menghilangkan rasa amis, untuk membuat rasa gurih ya. Kalian bisa praktekkan. Jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe. Jangan lupa tekan tombol like-nya dan bantu share, teman-teman. Bantu share biar teman-teman yang mempunyai pipa dari tulang itu bisa mempraktekannya, teman-teman. Nggak usah malu, nggak usah minder kita menggunakan pipa dari tulang ini. Yang penting rasanya. Insya Allah nanti kita akan juga bikin video tentang cara memilih pipa gading gajah yang super. Karena tidak semua pipa gading gajah itu rasanya nikmat, teman-teman. Itu saya ada ilmunya ya, ilmu dari seorang teman pakar pipa gading gajah. Kita bagaimana cara melihat, cara memotongnya, cara membuatnya, terus cara melihat seratnya. Dan untuk pipa gading gajah itu yang paling nikmat itu adalah dari gajah betina. Gajah betina itu kita bisa lihat dari ciri-cirinya ya, seratnya lebih halus, ya, dibanding gajah jantan. Dan kalau betina itu cenderung utuh ya, karena kalau yang betina dia tidak suka tarung, tidak itu. Kalau kenapa pipa gading gajah itu banyak yang retak, karena itu dia suka tarung, terus suka ngerobohin pohon itu kan dengan gadingnya, yang mengakibatkan gading retak itu. Kalau untuk betina itu dijamin gadingnya utuh, nggak ada yang retak. Demikian sekilas info dari saya. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.